Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi sama Kang Ida di Kang Ida 93 channel. Saat ini kita akan membahas satu misteri atau legenda yang sebenarnya belum terungkap kebenarannya, yaitu mengenai Atlantis yang hilang. Kota Atlantis, ada yang menyebutkan itu di tengah Samudra Pasifik, Hindia ataupun yang lainnya. Ada juga yang paling fenomenal, yang paling membuat kita itu menjadikan penasaran, yaitu mengenai Atlantis. Kajian Atlantis adalah di Indonesia, Atlantis yang hilang, terpendam di tengah-tengah kita. Karena apa? Satu kajian mengatakan bahwa kita itu sangat banyak keragaman suku, budaya, bangsa peninggalan, kemudian juga banyak ditemukan fosil-fosil manusia purba. Yang tertua adalah Meganthropus palaeojavanicus 2 juta tahun sebelum Masehi, yaitu di daerah Mojokerto ya. Kemudian ada Pithecanthropus erectus dan Homo wajakensis, manusia Jawa. Kemudian juga ada di daerah Sulawesi kalau tidak salah, gua yang ada lukisan purbanya beberapa ribu tahun yang lalu sebelum Masehi tentunya. Nah, kemudian juga ada kajian, salah satunya yang makin menguatkan bahwa Atlantis yang hilang itu adalah ada di perairan kita di Indonesia. Kita boleh mengklaim bahwa pusat musik ataupun peradaban musik yang paling tertua itu ada di kita di Indonesia. Itu ada rekam jejaknya itu di Candi Borobudur, 200 lebih, sekitar kalau tidak salah 250-an jenis alat musik atau jenis musik, alat yang dimainkan, petik, tabuh, terus ditiup dan lain sebagainya ya, 250 lebih. Itu bisa teman-teman cek di channel Humor Sufi dengan Mbak Tri Utami yang berjudul Membunyikan Borobudur. Sangat menarik, 250 lebih di beberapa relief di Candi Borobudur. Bukan hanya Borobudur itu peninggalan satu agama tertentu, tapi di situ ada rekam jejak bahwa kemungkinan pusat peradaban musik atau pusat musik itu ada di Indonesia, karena jejaknya buktinya ada ya. Ada yang dawai, ada yang digesek ataupun banyak sekali, sehingga pusatnya itu kemungkinan memang di Pulau Jawa ataupun di kita di Nusantara. Kemudian juga di Candi Borobudur itu direkam bahwa nenek moyang kita seorang pelaut. Bohong besar kalau Indonesia tidak mengenal maritim, ya kurang kebudayaan maritimnya. Kita lebih modern, lebih jauh, lebih berani dari Eropa yang gelora untuk mengarungi lautnya itu abad ke-18 19-an ya, atau 20 awal, abad ke-20 awal, karena termotivasi 3G, gold, gospel, dan glory, gitu kan, agama, harta, dan yang lainnya ya. Termotivasi oleh itu mencari rempah-rempah, mencari juga untuk menyebaran agama, pahamnya ke daerah kita, pusat rempah-rempah, karena waktu itu Eropa pasar rempah-rempahnya ditutup oleh Kesultanan Ottoman, sehingga orang-orang Eropa berusaha mencari sendiri karena harga rempah-rempah di Eropa itu sangat mahal, komoditi yang paling menjanjikan, sehingga barulah orang-orang Eropa ada gelora untuk menjadi seorang pelaut itu abad ke-19-an. Kita jauh sebelum itu. Kemudian perdagangan kita sudah menjalin hubungan dagang dengan China, dengan Persia, Arab, Yaman, Afrika juga. Karena di Afrika, terutama di Mesir, ditemukan cengkeh yang pada saat itu
cengkeh hanya ada di Nusantara. Kemudian kapur barus yang itu ada di negeri Barus, itu daerah Pulau Sumatera ya, bagian utara berdekatan dengan Aceh. Di situ juga ditemukan ada makam sahabat Nabi Syekh Mahmud. Jadi pada saat haji wada, haji perpisahan, Rasulullah itu berumur 7 tahun, sehingga masih digolongkan sebagai sahabat Nabi. Nah, itu banyak peninggalan atau fakta-fakta sejarah yang terutama terjadi di negara kita, sehingga seharusnya kita berbangga ya, klaim aja dulu bahwa pusat Atlantis yang hilang atau pusat peradaban itu di kita, di bumi Nusantara. Dan juga ada ditemukan misalnya Danau Toba itu dulunya adalah Gunung Toba, gunung terbesar. Kemudian ada Gunung Krakatau yang sekarang beranak. Gunung Krakatau sudah tidak, tapi ada Gunung Anak Krakatau. Kemudian juga ada dataran Bandung itu dataran Gunung Purba. Dulunya itu sebelum menjadi hamparan itu di Bandung, luasnya itu adalah Gunung Purba. Kemudian juga ada situs Gunung Padang yang ada di Cianjur. Kemudian juga banyak situs batu-batu panjang, sarkofagus, kemudian menhir dan lainnya itu di daerah terutama Jawa ya, Pulau Jawa. Sebenarnya bisa disimpulkan bahwa memang kemungkinan betul Nusantara adalah pusat peradaban, ataupun bisa dikatakan adalah Atlantis yang hilang. Kemudian juga antara dicocokkan peninggalan kapal Nabi Nuh, peninggalan kapal Nabi Nuh yang disinyalir atau diyakini ditemukan di Ararak, Turki, itu ada kesamaan unsur kayunya dengan kayu jati yang ada di bumi kita, bumi Nusantara. Entah kemungkinan dulu Nabi Nuh membuat kapal itu di sini untuk menyelamatkan dari banjir, entah memang ada pengiriman kayu dari kita di Nusantara ke daerah Timur Tengah. Ini menjadikan kita lebih berbangga sebagai orang Indonesia, sebagai Nusantara yang tinggal di Nusantara, pusat peradaban, ada banyak ditemukan, bukan hanya klaim semata tapi buktinya ada. Teman-teman semua harus menjadikan bangga negara kita, diri kita sendiri, karena kita sebenarnya peradabannya lebih maju. Di negeri sana, di luar sana kurang ditemukan, tapi di negeri kita, di Indonesia, banyak ditemukan fakta-fakta sejarah atau peninggalan sejarah dari nenek moyang kita. Seharusnya yang terus dirawat, dilestarikan, itu menjadikan identitas bagi kita semua, agar semakin maju, semakin bisa berpikir bahwa kita itu manusia unggul atau manusia yang memang diunggulkan. Bukan berarti kita rasis, fasis atau apapun itu, tapi harus ada kebanggaan supaya kita lebih maju. Itu saja teman-teman yang bisa Kang Idad sampaikan saat ini. Semoga teman-teman bisa bisa mengambil manfaat dari video-video yang Kang Idad tayangkan, Kang Idad berikan. Walaupun sederhana, kita menambah ilmu, kita saling sharing. Bukan berarti Kang Idad paling tahu, tapi mencoba memberikan pengalaman ataupun pengetahuan yang Kang Idad sudah dapat kepada teman-teman semua. Sekali lagi, Kang Idad mohon yang belum subscribe, mohon di subscribe, like dan komen, kemudian share sebanyak-banyaknya agar Kang Idad makin semangat bikin video yang lainnya. Itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.